Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandai Putri dari Reguler 1, Kewirausahaan 1, dosen pembimbing Julius Nur Syamsi, Universitas Mercu Buana. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas saya untuk memenuhi nilai UAS. Ya, saya membuka sebuah online shop yang bernama oneout.id. Apa sih oneout.id itu? Jadi saya itu menjual thrift shop, barang-barang thrift. Apa barang-barang thrift itu? Barang thrift itu jadi kita menjual sebuah barang branded dengan harga miring. Jadi jauh sekali, harganya beda sekali dengan harga toko dan tentu original. Kemudian saya memiliki tim. Yang pertama ada saya sebagai owner, status saya mahasiswa, dan dalam tim saya itu saya berperan sebagai pemegang dana. Kemudian yang kedua ada partner saya yang bernama Ferdi Muhammad. Dia juga sebagai owner beserta admin yang membalas chat. Dia statusnya sebagai mahasiswa. Tugas dalam timnya dia sebagai orang yang terjun langsung ke pasar. Biasanya juga sama saya dan yang lain juga, tapi kalau saya tidak bisa, biasanya dia yang langsung terjun ke pasar. Terus yang ketiga ada Agni Ulfa. Dia sebagai owner beserta admin juga, statusnya wira swasta dan berperan dalam pemesanan. Jadi kalau mau memesan biasanya melewati WhatsApp dia gitu. Kemudian pasti dalam setiap usaha ada ya masalah, dan tentu saya dan teman-teman saya juga melewati banyak masalah. Terutama pada awal tahun ini ada sebuah keadaan bumi ini emang sedang tidak bagus. Ada sebuah virus yang bernama corona. Itu tuh sangat membuat saya bingung saat itu dengan teman-teman saya, dengan tim saya, karena gimana kita mau belanja pada saat itu. Soalnya tempat yang mau kita belanjakan itu sedang berada di zona merah, dan untuk kesana itu saya harus mempunyai surat izin keluar masuk, dan itu susah mengurusnya tentu. Nah, karena hal itu kami tutup sementara. 2 bulan kami tutup. Saat itu saya juga tutup, tapi tetap toko kami tutup, tapi saya tetap berkomunikasi dengan follower saya, yaitu dengan cara bikin Q&A atau PFP dengan thrift shop lain. Nah, dengan cara itu jadi follower saya itu tidak menurun, tapi bertambah, namun tidak seperti biasanya. Nah, saat sementara itu toko kami diliburkan karena belum menemukan jalan keluarnya. Terus lambat laun kami mencari jalan keluar. Akhirnya kami menemukan sebuah jalan keluar, yaitu memesan secara online. Kok bisa sih dapat kontaknya? Iya, kami mencari di Instagram yang menjual bal-balan. Bal itu jadi kayak barangnya itu udah dikarungin. Nah, jadi kita tinggal beli aja. Nah, di balnya itu ada yang reject, ada yang masih bagus, ada yang masih oke. Nah, itu tuh buat kami jadi beli nggak ya, bingung untuk membelinya gitu. Soalnya kan nggak pasti bagus. Kalau kita turun langsung ke pasar, kita dapat harga murah, barang bagus gitu kan, karena kita melihat sendiri. Cuma kalau bal-bal itu kita tidak bisa melihat barangnya, cuma ya udah beli. Emang lebih murah, jauh lebih murah dibanding beli satuan sih. Ya udahlah, mau tidak mau, karena kami tidak mau kelamaan toko kami tutup dan pendapatan juga tidak mau terus menurun pada saat itu. Akhirnya akhirnya kita memutuskan untuk pesan melalui WhatsApp dan membelinya secara bal-balan, tidak memilih secara langsung. Setelah itu toko kami mulai stabil kembali, followers tetap naik, pemesanan tetap berjalan walaupun sedang corona. Namun dalam pemesanan atau peminat sih tidak berkurang ya. Setelah corona ini malah makin bertambah gitu. Terus apa sih solusinya dalam masalah yang tadi saya kasih tahu? Ya tentu solusinya ya tadi sudah saya jelaskan. Saya pesannya melalui WhatsApp. Yang tadinya saya bisa dilihat saya ke pasar langsung, memilih barangnya langsung, namun sekarang melalui WhatsApp. Ya untuk menjaga diri, kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya akhirnya kami memutuskan gitu deh, untuk ya udah pesan lewat WhatsApp aja daripada nanti kenapa. Oh iya, jangan salah loh, jangan takut barang kita ready to wear. Jadi
setelah datang kita akan laundry dulu. Setelah laundry baru kita foto dan perjualbelikan kepada konsumen gitu. Jadi jangan takut bau atau kotor, dijamin wangi. Target kita sih menurut saya, setelah saya kira-kira mungkin pekerja 10% ya. Soalnya kan rata-rata pekerja itu umurnya sudah berumur, sudah kepala dua, dan jarang banget. Soalnya kami juga menjual barang-barang preview tuh barang-barang anak muda seperti crewneck, corduroy celana, atau jaket-jaket yang lagi booming sekarang gitu. Jadi mungkin kalau di umur di atas 20 tahun itu kurang tertarik gitu. Pekerja 10% karena yang di bawah 20 itu masih suka beli, masih tertarik. Kemudian mahasiswa. Nah, mahasiswa ini paling banyak. Kenapa? Karena saya juga mahasiswa, otomatis saya memasarkannya ke teman-teman saya. Jadi teman-teman saya juga banyak yang minat. Terus yang ketiga anak sekolah 15%, karena mungkin anak sekolah kan duitnya masih teratur ya, jadi dia belum berani kayak beli-beli barang gitu. Ada beberapa, cuma nggak sebanyak mahasiswa atau teman-teman saya gitu. Nah, kemudian market sizing. Setelah kami lihat dan kami perhatikan, PAM kami dapat 20%, PAM 10%, SAM 25%, dan SOM 45%. Competitor and positioning, saya pikir itu kami belum ada, soalnya kami juga masih online shop baru gitu. Jadi belum punya kompetitor atau positioning, itu kami belum punya. Kami masih usaha sendiri, berdiri sendiri, belanja sendiri, modal sendiri. Jadi belum ada kompetitor atau positioning. Mungkin kalau usaha kami sudah maju atau sudah besar, bakal ada, amin. Nah, monetization atau bisnis model, ya seperti online shop lainnya sih, dari pemesanan. Nah, pemesanan ini bisa melalui Shopee atau melalui DM Instagram. Terus dari pemesanan itu kita lanjut ke pengemasan. Nah, di pengemasan ini kita biasanya memakai satu buah amplop coklat dan kemudian dilapisi sama plastik gitu. Ya menurut saya itu sih udah paling aman ya. Soalnya kan kalau hujan juga ada plastik ya dilapisi. Kemudian pembayaran itu bisa melalui transfer via BCA, Mandiri juga bisa, via Shopee ke Indomaret juga bisa, OVO dan GoPay juga bisa. Setelah semuanya sudah, biasanya hari itu juga saya langsung melakukan pengiriman. Bisa melalui JNE atau JNT. Bisa juga untuk yang dekat-dekat bisa Grab, tapi saya dan tim tidak menerima COD karena kadang itu hanya membuang-buang waktu. Karena yang ditunggu tuh biasanya lama gitu. Jadi ya udah, kami tidak menerima COD, cuma kalau mau yang dekat ya Grab gitu. Kalau enggak ambil langsung ke rumah saya. Soalnya barang ready di rumah. Kemudian, nah ini salah satu produk saya. Di situ ada V tank top. Buat kalian yang hijab bisa pakai daleman gitu kan. Kalau nggak hijab ya udah dipakai aja, itu keren banget. Nah, Miltonsnya itu pertama kali open order itu 25 Desember kan. Soalnya produk saya itu benar-benar masih baru banget. Pas baru upload tiba-tiba ada corona dan itu membuat langsung down gitu. Terus alhamdulillah post kedua itu 24 Januari 2020, post ketiga 9 Februari 2020. Nah, saya mau menambahkan post keempat dan post kelima itu baru kemarin, seminggu yang lalu. Kalian boleh cek barang-barangnya di oneout.id ya. Kemudian funding need dan allocation itu. Marketing, saya memakai 120 rupiah. Itu untuk endorse orang-orang, kayak biar orang-orang tuh kenal online shop kita. Biasanya saya nggak endorse ke selebgram atau artis sih, biasanya ya udah saling TFP sesama thrift shop, karena saya belum berani untuk endorse ke artis atau ke orang-orang selebgram gitu. Saya belum berani, soalnya modal saya juga cuma sedikit, yaitu cuma 2 juta. Nah, capex saya itu 300. Untuk recruitment dan product development itu belum ada. Nah, marketing customer
Kusition itu kategori 4 itu yang paling banyak itu pekerja. Nah, terus yang kedua ada mahasiswa, yang kedua ada anak sekolah, yang ketiga ada mahasiswa. Nah, awareness itu biasanya saya paling tinggi sih ke mahasiswa ya, soalnya di situ tuh mahasiswa tuh banyak sekali yang tertarik dengan thrifting itu, soalnya harganya juga murah. Kan mahasiswa itu lebih bergaya ya dibanding pekerja atau anak sekolah yang belum tahu gitu. Nah, anak sekolah itu saya masih sedikit, karena ya kalian tahu juga kan, anak sekolah duitnya masih diatur sama orang tua. Nah, pekerja lumayan banyak, tapi lebih banyak mahasiswa. Untuk marketing, kenapa kok marketingnya dibanyakin anak sekolah? Ya jelas biar anak sekolah tuh nanti misalnya dia mau ngumpulin duit gitu kan. Kalau mahasiswa itu saya udah tahu gitu peminatnya ada berapa, saya udah tahu, jadi ya marketingnya seitunya aja. Cuma kalau ke anak sekolah saya langsung banyak gitu. Saya biasanya ngasih tahu info cara pakainya gimana atau cara modelinnya gimana, yang dimodelin sama saya sendiri gitu. Jadi biasanya anak sekolah tuh langsung tertarik, langsung mau dong gitu. Jadi ya itu paling banyak di anak sekolah. Terus di pekerja ya standar. Untuk targeting tentu mahasiswa yang paling banyak, anak sekolah kedua, dan pekerja paling akhir. Sesuai sama lingkaran yang tadi ya kalau targeting mah. Terus ini kontak detailnya, untuk yang mau pesan ada Instagramnya di oneout.id, kemudian ada numbernya, itu number saya. Sebenarnya nomor saya itu privacy ya, soalnya di OneOut itu mesannya nggak bisa lewat WA, cuma bisa lewat Instagram dan Shopee. Ini email saya Nanda Ayu Putri, dan ini website Instagramnya. Kalian bisa cek, mampir-mampir untuk melihat barang-barangnya, siapa tahu kalian tertarik. Nah, dijamin harganya juga murah. Ya udah, jangan lupa mampir ya nanti. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan yang menyinggung perasaan. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang baru mau membangun usaha kecil-kecilan seperti saya ini. Jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mencoba. Itu aja sih dari saya. Oke, saya Nanda Ayu Putri undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!